Pembacaan Alkitab setahun untuk 9 Februari. Ayub 35. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyak penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku? Dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi, dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah, dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum, dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran. Maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku, karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka. Karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang yang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan. Ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita.
Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Bekik perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Kemuliaan Allah di alam semesta. Ayub 37. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya. Guru yang keluar dari dalam mulutnya, ia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu. Ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaraan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban yang dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jadi bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Inspirasi Alkitab, yaitu hindari omong kosong. Elihu kembali berlanjut dengan perkataan-perkataan yang mengandung kebenaran, namun juga bercampur dengan kebohongan. Sebagaimana dia katakan, dia menyarankan bahwa dosa-dosa kita tidak mempengaruhi Tuhan. Sebenarnya dosa-dosa kita memang berpengaruh pada Allah, seperti yang kita lihat dengan jelas pada salib Kristus. Ironisnya dia mengatakan sesuatu tentang Ayub yang meski dia katakan tidak benar tentang Ayub, sebenarnya perkataannya berlaku untuk dirinya sendiri. Dia berkata, Ayub membuka mulutnya dengan pembicaraan kosong tanpa pengetahuan. Ia melebih-lebihkan kata-kata. Ini adalah deskripsi yang paling tepat dari perkataan Elihu sendiri. Kata-kata yang diucapkan oleh Elihu adalah kata-kata atau pembicaraan kosong tanpa pengetahuan. Elihu melebihkan kata-kata mengkritik Ayub. Kenyataan bahwa kita semua ternyata mampu berbicara omong kosong bukan berarti kita harus diam. Sebaliknya kita harus menyadari potensi besar
bahwa setiap manusia harus mempengaruhi kehidupan orang lain melalui apa yang diperkatakan. Kita mungkin tidak memiliki kekuatan yang berasal dari uang kita, ketenaran atau posisi. Tetapi kita memiliki kekuatan dan potensi yang datang dari kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan kebenaran. Elihu mengatakan sejumlah hal dalam petikan ini tentang kata-kata Tuhan. Syukurlah Tuhan akan berbicara sendiri. Betapa melegakan. Kita telah memiliki bagian demi bagian tentang kenyamanan yang salah dan kata-kata kosong. Kita hidup di dunia seperti ini. Sungguh melegakan ketika Tuhan berbicara. Biarlah kita menyampaikan apa yang sebenarnya Tuhan bicarakan. Demikian, Tuhan memberkati. Kita melanjutkan pembacaan Alkitab dari Ayub 38. Jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini, boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaulah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya, dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat orang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika, dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan Mintakul Buruj pada waktunya, dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung, sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit, ketika debu membeku menjadi logam tuangan,
dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda, kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar? Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak, apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang, sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan, dengan garang dan galak dilulurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertian mukah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah mukah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencelah Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Tuhan menantang Ayub. Pasal 40. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanya engkau, dan engkau memberitahu aku. Inspirasi Alkitab. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Saat kita sampai di akhir kitab Ayub, setelah melalui banyak pasal tentang Ayub dan teman-temannya yang mempertanyakan Allah,
keadaan berbalik dan Allah yang mulai bertanya. Bagian ini mungkin digambarkan sebagai ujian terakhir Ayub. Dalam ujian ini ada banyak pertanyaan yang dia tidak tahu jawabnya. Kita lihat jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Ada beberapa hal yang kita tahu dan kita tidak tahu. Tuhan mempermasalahkan teman-teman Ayub bahwa mereka telah mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Dibandingkan dengan mengucapkan aku tidak tahu, mereka mencoba menjelaskan penderitaan Ayub tetapi tanpa benar-benar tahu jawabannya. Pertama, apa yang kita tidak ketahui? Allah mengajukan pada Ayub 49 pertanyaan dalam bahasa Buddhis tentang alam semesta, di mana respon Ayub hanyalah aku tidak tahu. Banyak pertanyaan itu dimulai dengan apakah engkau mengetahui? Seolah-olah Allah menyindir Ayub tetapi tetap dengan kasih. Katanya pada Ayub, bukankah engkau mengetahuinya? Dan nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Maksud Allah mempertanyakan hal itu kepada Ayub adalah untuk memperlihatkan bahwa hal-hal yang kita tidak ketahui sebagai manusia, hal-hal tersembunyi hanya bagi Tuhan Allah kita. Sama halnya dengan perihal penderitaan yang kita tidak ketahui mengapa terjadi, tetapi hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Pakar, teolog, dan para filsuf telah berusaha selama berabad-abad dengan masalah penderitaan dan tak ada satu jawaban pun yang didapat dengan mudah dan tepat. Ketika kita menderita, kita tidak akan selalu dapat mengetahui alasan di balik penderitaan kita. Allah tidak pernah mengatakan pada Ayub kenapa dia menderita. Meskipun kita tahu sebagian jawabannya dari awal kitab, tetapi dia mengatakan bahwa ada alasan yang baik. Dia menunjukkan kepada Ayub bahwa Ayub hanya mengetahui sedikit sekali tentang alam semesta, dan ia menyuruhnya untuk percaya kepada Allah. Kitab Ayub tidak menjelaskan mengapa Allah mengizinkan penderitaan. Ada seperti hadirnya Allah di tengah penderitaan, dan bagaimana respon kita terhadap penderitaan itu. Yang kedua, apa yang kita ketahui? Dalam bacaan besok kita akan melihat Ayub mengakui bahwa hal-hal yang terlalu mengherankan baginya untuk diketahui. Dengan kata lain, ada hal-hal yang kita tidak akan pernah ketahui dan yang bisa kita tahu dalam hal hidup ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita bisa mengetahui bahwa Allah sepenuhnya memiliki kendali atas segalanya, dan karena itu kita bisa tenang dan yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya! Tuhan memberkati.